Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Barizi dengan NIM 20044110013. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan sistem manajemen basis data pada tugas praktikum yang kedua. Di sini untuk yang pertama-tama itu membuat sebuah database baru dengan nama perpustakaan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan pada gambar petugas yang ada di dalam modul. Yang pertama, membuat sebuah database, lalu menggunakan database tersebut, lalu yang selanjutnya adalah membuat sebuah tabel buku. Di sini isinya ada kode buku, judul buku, pengarang buku, penerbit buku, tahun buku, status buku, klasifikasi buku, dan di setting primary key-nya itu adalah kode buku. Selanjutnya juga seperti itu, namun isiannya berbeda. Di sini ada tabel anggota. Membuat tabel anggota, ada ID anggota, nama anggota, angkatan anggota, tempat lahir, tanggal lahir anggota, nomor telepon anggota, jenis kelamin anggota, status pinjam anggota dengan primary key ID anggota. Selanjutnya adalah tabel petugas. Isinya itu ada ID petugas, username, password petugas, nama petugas dengan primary key ID petugas. Selanjutnya adalah membuat tabel peminjaman. Di sini ada kode pinjam, ID anggota, ID petugas, tanggal pinjam, tanggal kembali, kode buku dengan foreign key, ID petugas, reference dari tabel anggota dengan nama kolom ID anggota. Selanjutnya ada foreign key dari ID petugas, reference dari tabel petugas dengan nama kolom ID petugas. Selanjutnya ada foreign key kode buku, reference atau dari tabel buku dan nama kolom kode buku. Selanjutnya adalah membuat tabel pengembalian. Di sini ada kode kembali, ID anggota, kode buku, ID petugas, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda. Dan di sini ada foreign key-nya sama seperti di atas, ada ID anggota, ID petugas, kode buku dengan masing-masing reference-nya. Lalu selanjutnya itu mengisi data dari masing-masing tabel yang telah ada. Untuk yang pertama itu mengisikan tabel buku. Di sini ada BK001 itu kode buku, di sini ada nama buku, di sini ada nama pengarangnya, di sini ada penerbitnya itu siapa. Lalu di sini ada tanggal terbitnya itu ada. Di sini ada status buku, lalu di sini ada yang terakhir klasifikasi buku dan seterusnya seperti itu. Yang kedua adalah mengisikan tabel anggota. Di sini ada ID anggota, di sini ada nama anggota, di sini ada angkatan anggota, di sini ada tempat lahir anggota, lalu yang selanjutnya ada tanggal lahir anggota dan nomor telepon. Di sini ada juga jenis kelamin dan status anggota. Selanjutnya adalah menginsert atau menambahkan data pada tabel petugas. Di sini ada ID petugas, di sini ada username petugas, di sini ada password petugas, dan di sini yang terakhir adalah nama petugas itu. Selanjutnya adalah memasukkan data pada tabel peminjaman. Di sini ada ID peminjaman. Iya, di sini ada ID anggota, lalu di sini ada ID petugas, dan di sini ada tanggal pinjam, dan di sini ada tanggal kembali yang harus dikembalikan itu pada tanggal berapa. Lalu selanjutnya adalah kode buku dan seterusnya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah memasukkan data pada tabel pengembalian. Yang pertama adalah ID transaksi pengembalian. Lalu yang kedua adalah ID anggota. Di sini ada kode buku, di sini ada ID petugas, dan di sini ada tanggal pinjam, lalu di sini adalah tanggal kembali, dan di sini adalah denda dari buku. Untuk selanjutnya adalah mendefinisikan view untuk mendapatkan data anggota yang hanya meminjam buku lebih dari 5 buku. Untuk itu, mendefinisikan sebuah view itu harus
pertama-tama harus membuat view-nya terlebih dahulu. Di sini membuat view-nya dengan nama banyak peminjam dengan isian ID anggota dari tabel peminjaman. Lalu selanjutnya ada nama anggota dari tabel anggota. Lalu selanjutnya ada angkatan anggota dari tabel anggota. Lalu selanjutnya ada tempat lahir dari tabel anggota. Dan selanjutnya ada tanggal lahir dari tabel anggota. Lalu selanjutnya ada nomor telepon dari tabel anggota. Lalu selanjutnya jenis kelamin dari tabel anggota. Dan seterusnya. Di sini mayoritas diambil dari tabel anggota, maka di sini ada from tabel anggota, lalu join di sini untuk memasukkan atau menyisipkan ID anggotanya yang di sini dari tabel peminjaman di sini. Di sini harus didefinisikan itu yang sama itu yang mana, lalu didefinisikan dengan tabel yang mana gitu. Di sini ada ID anggota dari peminjam dari tabel peminjaman itu sama dengan ID anggota dari tabel anggota. Nah, selanjutnya adalah membuat digrupkan atau dikelompokkan gitu, dikelompokkan menjadi salah satu gitu. Dan selanjutnya adalah having count ini adalah untuk menghitung jumlah baris yang sama dan selanjutnya untuk dimunculkan gitu dengan value lebih dari 5. Lalu yang kedua adalah mendefinisikan view petugas yang melakukan transaksi peminjaman atau pengembalian beserta jumlah buku yang terpinjam ketika petugas tersebut bertugas. Oh, yang pertama untuk melihat hasilnya kita hanya bisa merun ini ataupun untuk mengecek query-nya sudah benar atau tidak hanya merun ini sebelum as untuk itu. Nah, ini sama saja hasilnya. Lalu yang kedua itu mendefinisikan tugas yang melakukan transaksi beserta jumlah bukunya. Oke, yang kedua ini membuat sebuah view baru dengan nama transaksi petugas. Lalu dengan isiannya petugas. Dari tabel petugas itu ada ID petugas. Lalu dari tabel petugas itu ada username petugas. Dari tabel petugas ada nama. Dan di sini ada dari tabel peminjaman ada ID anggota dan dari tabel peminjaman ada kode pinjaman. Lalu selanjutnya ada dari tabel peminjaman ada tanggal pinjam dan seterusnya. Dan oh ini apa ya? Petugas ID ini dihitung berapa jumlahnya dengan membuat sebuah kolom baru yaitu jumlah transaksi peminjaman untuk menampilkan jumlah bukunya yang dipinjam. Lalu selanjutnya adalah from petugas ini berarti dari petugas ya, kolom petugas dan join peminjaman itu maksudnya adalah menyisipkan tabel peminjaman pada ini dengan nilai yang sama itu. Dari tabel peminjaman ada ID petugas dan di tabel petugas itu ada ID petugas juga dan dikelompokkan berdasarkan ID petugasnya. Untuk melihat runnya seperti ini. Select dulu. Nah, ini. Di sini bisa melihat jumlah transaksi yang telah dilakukan oleh petugas Rian itu bernilai 5. Dan dari petugas Afan Maulana itu transaksi yang dilakukan itu 3. Untuk melihatnya itu memastikannya itu seperti ini. Jadi tinggal grup by-nya itu jangan diselect. Oh, di sini ada account ternyata.
Oh iya ya, bisa berarti. Seperti itu ya. Jadi kalau membuat view-nya itu tinggal select semua lalu di run. Di sini error. Oh, di sini sukses. Ya, di sini sukses ya. Di sini sukses karena sudah di drop tadi. Untuk melihatnya langsung di run ini. Nah, ini sama seperti tadi. Lalu yang selanjutnya adalah nomor 3. Yang nomor 3 ini mendefinisikan view dari tugas praktikum nomor 2 hanya petugas yang melayani transaksi terbanyak. Berarti mengambil jumlah transaksinya terbanyak. Di sini yang jumlah transaksi terbanyak itu adalah Rian Ubaid. Jadi di sini tinggal ngambil itunya saja. Di sini berarti membuat sebuah view baru, max petugas, select bintang, berarti memilih semua data yang ada di sini di view transaksi petugas dan mengurutkannya berdasarkan jumlah kolom jumlah transaksi peminjaman dengan mengurutkan lebih besar dari yang terbesar dengan menampilkan satu data saja. Untuk melihatnya seperti ini. Nah, sini sama dengan sudah selesai. Selanjutnya di sini tinggal merun. Ini sama saja hasilnya. Mak petugas ya. Oh, refresh. Perpustakaan, views. Oh ini max petugas. Max petugas itu ada satu. Ntar di drop. Ini agak error. Drop view. Oke. Nah di sini ini run sukses dan dilihat. Nah ini baru benar. Jadi tadi itu datanya kurang yang ditampilkan dan di sini udah selesai semua, udah benar. Lalu yang nomor 4 adalah definisikan view buku yang terpinjam paling banyak. Di sini sama seperti tadi ya, tinggal menyisipkan dari kolom peminjaman. Lalu mengurutkannya berdasarkan ini yang terbanyak gitu. Kolom buku terpinjam itu yang terbanyak gitu. Penjelasannya di sini membuat sebuah view baru dengan nama tabel view buku terbanyak dengan isian peminjaman kode buku pada tabel buku, judul buku, pada tabel buku, pengarang buku, dan selanjutnya. Lalu di sini menghitung ya, menghitung peminjaman kode buku. Lalu di sini membuat sebuah kolom baru dengan nama buku terpinjam di sebelah kanannya dari tabel buku, lalu di join menyisipkan peminjaman yang sama itu kode buku dari tabel peminjaman, lalu kode buku dari tabel buku, lalu dikelompokkan berdasarkan kode bukunya. Lalu di sini yang terakhir adalah memilih semua data yang ini, yang tadi, dan mengurutkannya berdasarkan ini buku terpinjam yang ini buku terpinjam itu diurutkan berdasarkan jumlah buku terpinjam yang terbanyak gitu dengan yang ditampilkan itu datanya hanya satu untuk melihatnya run seperti ini. Nah sini buku yang terbanyak itu ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.